Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Sekedar pengumuman bahwa insyaallah besok kami Majlis Ta'lim Darul Mawaddah mengadakan Maulid Nabi, tepatnya mulai jam 9 pagi di Kayu Merah Atas, dan juga sekalian tasyakuran masuk rumah. Doa selamat untuk masuk rumah atau tasyakuran sekalian Maulid Nabi. Saya secara pribadi dan segenap pengurus Majlis Ta'lim Darul Mawaddah mengundang para jamaah Masjid Al-Muttaqin khususnya untuk bisa hadir besok dimulai jam 9 pagi. Alamatnya itu di Kayu Merah Atas. Itu ada jalan rumah dinas wali kota, Gedung Putih dulu. Jadi jalannya ke arah di situ. Ada dealer Honda, terus lurus tanjakan belok kanan 5 rumah menghadap ke gunung. Nah, itu diadakan insyaallah. Yang punya waktu dan kesempatan, saya secara pribadi dan juga segenap pengurus Majlis Ta'lim Darul Mawaddah mengundang bapak-bapak yang saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di hari besok. Ya, mudah-mudahan semua bisa hadir sehat wal afiah, amin ya rabbal alamin. Pertemuan lalu sudah dibahas al-muhsinun. Al-muhsinun adalah orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama tentunya para al-anbiya wal mursalun, para nabi dan para rasul. Di pertemuan lalu sudah kita bahas. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian tersebut. Al-muhsinun derajat yang kedua adalah as-siddiqun. As-siddiqun, orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan dihimpun bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jadi inilah tafsiran daripada firman
di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka? Yaitu an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Contoh orang-orang yang disebut sebagai siddiqin, Imam Ghazali menyinggung di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan makna siddiqin adalah orang-orang yang ucapan, perbuatan dan hatinya itu sama. Apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di hati dan apa yang ia lakukan dengan perbuatan itu sama keadaannya. Namun jika ucapannya yang keluar, perbuatan yang ia lakukan, kemudian hatinya itu berbeda, itu bukan siddiqin. Kemudian konteks yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, siddiqin itu adalah orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan secara lisan, hati dan perbuatan. Itulah derajat orang-orang siddiqin. Ada seorang sufi yang bisa dikatakan sebagai golongan siddiqin, bernama Al-Imam Ahmad bin Harb. Al-Imam Ahmad bin Harb. Beliau wafat pada tahun 234 Hijriah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Ini contoh seorang yang siddiq. Az-Zahabi ketika menjelaskan biografi Al-Imam Ahmad bin Harb, beliau menyebutkan huwal imam al-qudwah. Al-Imam Ahmad bin Harb adalah seorang imam dan seorang panutan, al-qudwah. Pepatah mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, yaitu teladan itu lebih fasih daripada ucapan. Imam Ahmad termasuk ulama yang menjadi teladan. Kemudian Syekh Naisabur, beliau adalah Syekh Naisabur, guru besar yang ada di kota Naisabur. Sekarang masuk letak geografis Iran. Naisabur kotanya para ulama di zaman tersebut. Kita kenal ahli hadis bernama Al-Imam Al-Hakim, lahir tahun 321 Hijriah, wafat pada tahun 405 Hijriah. Beliau adalah ulama yang berasal dari Naisabur. Beliau punya kitab sejarah berjudul Tarikh Naisabur, sejarah kota Naisabur. Kemudian ulama yang berasal dari Naisabur juga yang terkenal Imam Muslim. Al-Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat pada tahun 261 Hijriah. Beliau juga adalah ulama yang berasal dari kota Naisabur. Syekh Naisabur, berkata Imam Zahabi, Al-Imam Ahmad bin Harb julukannya adalah Syekhun Naisabur, guru besar yang ada di kota Naisabur. Kata syekh bisa diartikan sebagai guru, bisa juga diartikan orang yang sudah sepuh. Syekh di dalam terminologi bahasa Arab memiliki makna bisa diartikan sebagai guru dan juga bisa diartikan sebagai orang yang sudah sepuh. Walaupun usia muda, tapi jika dia sudah
mencapai maqam seorang guru disebut juga sebagai syekh. Atau walaupun orang tersebut tidak memiliki ilmu namun usianya sudah sepuh, disebut juga dengan syekh. Makanya ada istilah namanya masyayikh, itu dari kata syekh juga. Artinya turunan dari para guru-guru besar, masyayikh. Istilah yang digunakan di dalam terminologi sejarah para sahabat Nabi sering disebut dengan syaikhani. Syaikhani, dua orang guru, dua orang sepuh. Jika dinisbatkan kepada sahabat, yang dimaksud syaikhani di sini adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Disebut dengan istilah syaikhani, dua orang syekh. Di dalam terminologi hadis, jika disebut syaikhani, yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam terminologi ilmu fikih, jika disebut syaikhani di dalam mazhab Syafi'i, itu yang dimaksud Imam Nawawi dan Imam Rafi. Kemudian di dalam terminologi ilmu akidah disebut dengan asy-syaikhani, yang dimaksud adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Mansur Al-Maturidiyah. Itu istilah-istilah yang sering ditemukan di dalam kitab-kitab para ulama. Istilah syaikhani, jika yang dibahas sahabat, yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jika yang dibahas adalah periwayatan hadis, yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Muslim. Jika yang dibahas masalah fikih Syafi'i, yang dimaksud adalah Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan jika yang dibahas adalah masalah akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, yang dimaksud adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah. Ini istilah daripada istilah syekh. Al-Imam Ahmad bin Harab Az-Zahabi menyebutkan Syekhul Naisabur, guru besar kota Naisabur. Kota Naisabur, kotanya para ulama. Kalau Imam Abu Daud namanya Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani, lahir pada tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Beliau orang Afghanistan. Sijistani itu satu kota yang ada di Afghanistan. Ada juga ulama bernama Mula Ali Qori. Mula Ali Qori juga adalah ulama berasal dari negeri Afghanistan. Sekarang di berita kita dengar Taliban. Taliban itu dari kata Taliban, penuntut ilmu. Ya, mereka diprediksikan oleh beberapa ulama bisa jadi sebagai pasukan-pasukan yang terpilih yang nanti ikut berjuang bersama Imam Mahdi. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah. Mereka berpaham Maturidiyah dari sisi akidahnya, kemudian fikihnya mengikuti mazhab Hanafi. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah. Awalnya mereka itu pelajar-pelajar. Makanya organisasi tersebut awalnya itu disebut Taliban karena mayoritas anggotanya adalah para penuntut ilmu yang memiliki tujuan untuk memerdekakan Afghanistan dari Uni Soviet di zaman tersebut dan juga Amerika. Nah, mereka senang dengan maulid Nabi karena ulama Afghanistan yang bernama Mula Ali Qori, ini ulama kebanggaan mereka, murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami, punya kitab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ulama hadis yang mensahihkan hadis
bahwa alam semesta ini sebelum Allah ciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahaya Nabi Muhammad. Al-Imam Mulla Al-Qari termasuk ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Sebagian ulama hadis mengatakan riwayat tersebut tertolak, namun sebagian mengatakan riwayat tersebut diterima. Tapi Mulla Al-Qari mengatakan riwayat sebelum segala sesuatu Allah ciptakan, yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Mulla Al-Qari mensahihkan riwayat tersebut. Nah, ini istilah-istilah yang sangat lumrah digunakan di dalam ilmu hadis. Syaikhani. Kemudian julukan beliau yang disebutkan oleh Imam Zahabi, Ahmad bin Harab Az-Zahid, orang yang zuhud terhadap dunia. Wa kana min kibaril fuqaha wal ubbad, dan beliau terkenal juga sebagai pembesar-pembesar para ahli fikih dan juga pembesar-pembesarnya para ahli ibadah, bernama Ahmad bin Harab An-Naisaburi. Diceritakan beliau itu tidak pernah lisannya berhenti dari bertasbih. Selalu lidahnya itu tidak pernah ia biarkan tidak basah dengan zikir. Selalu berzikir, subhanallah, subhanallah. Yang kalimat yang sering beliau bacakan kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis, ketika ada yang bertanya, ayyul amali khairun au afdal, amalan yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Ayyul amali khairun, wa fi riwayah afdal. Nabi menjawab, la yazalu lisanuk ratban min dzikrillah. Amalan yang paling terbaik adalah senantiasa lidahmu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, sahabat bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling terbaik. Kemudian Nabi menjawab, antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Menjelang wafatnya engkau, lidah engkau basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling terbaik. Ahmad bin Harab diceritakan di dalam kitab Tazkiratul Auliya, di dalam kitab Tazkiratul Auliya, beliau gemar membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Nah, di saat itu beliau sedang pergi ke tukang cukur rambut. Mulai dari awal mencukur rambut, itu lidahnya sudah terbiasa dengan zikir tasbih, subhanallah. Dia selalu membaca subhanallah, subhanallah. Sampai akhirnya ketika tukang cukur rambut mencukur kumisnya, dia berkomat kamit membaca subhanallah sehingga tercukur. Kena itu silet atau pisau, kena mulutnya berdarah. Kemudian tukang cukur rambut mengatakan, uskut, jangan dulu bicara, jangan dulu membaca apa, diam dulu, ini lagi cukur kumis. Kata Ahmad bin Harab, teruslah cukur dengan urusanmu bercukur, biarlah aku sibuk dengan zikirku. Terus dilanjutkan. Akhirnya setiap cukur kena darah, berdarah, setiap cukur berdarah. Karena lidahnya secara otomatis mengucapkan kalimat subhanallah. Sudah terbiasa dengan zikir subhanallah. Kemudian dikisahkan Ahmad bin Harab ini punya anak dari usia yang sangat masih anak-anak, sudah dididik jika meminta apapun jangan minta kepadanya tapi minta kepada Allah. Jadi tiap kali anaknya ingin makan, minta wahai bapak makanan, wahai ibu minta makanan,
Ayah dan ibunya ini mengatakan, pergi ke jendela, buka itu jendela, kemudian teriak, "Ya Allah, saya minta makanan." Itu dididik anaknya dari kecil untuk mengenalkan dia kepada Allah. Maka anaknya yang masih kecil ini setiap kali ingin makan atau meminta sesuatu, selalu pergi ke jendela kemudian meminta kepada Allah, "Ya Allah, saya minta roti." Nanti orang tua sediakan roti di meja. Wahai nak, Allah sudah kabulkan itu, sudah ada roti. Dia makan. Anak masih kecil. Itu dididik namanya muraqabah, merasa Allah itu ada. Sampai pada akhirnya satu ketika orang tuanya pergi, anak kecil ini sedang tidur, mereka pergi. Ketika anak itu bangun dalam keadaan kelaparan, sudah terekam di dalam otaknya dan sudah terbiasa bahwa ketika ia membutuhkan sesuatu, yang dia panggil namanya adalah Allah, yang dia minta adalah Allah. Maka spontan ia pergi ke jendela, dia buka itu jendela, anak kecil, suci, bersih, yakin, ia mengatakan, "Ya Allah, saya lapar, minta roti." Subhanallah, Allah kabul. Tahu-tahu di tangannya ada roti. Dia balik ke dalam rumahnya, ditaruh itu roti di atas piring, kemudian dia cicipi itu roti, dimakan itu roti. Orang tuanya ketika kembali melihat ada roti di meja, bertanya kepada anaknya, "Ini roti dari mana?" Maka sang anak menjawab, "Ini roti diberikan oleh Allah yang biasa memberikan saya roti, yang selama ini memberikan saya makan." Itu jawaban anaknya Ahmad bin Harb. Nah, ini namanya at-tarbiyah, pendidikan yang mengajak anak mengenal Allah. Kasus yang sama terjadi kepada Sultanul Ulama wa Aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariha. Sang guru sangat cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang waktu itu masih anak-anak. Murid-murid yang lain cemburu. Kenapa guru kita ini lebih cinta kepada Syekh Abdul Qadir, kepada Abdul Qadir Jailani? Maka berita ini sampai ke telinga sang guru. Diceritakan di dalam kitab Al-Akhlaqul lil Banin yang disusun oleh Syekh Umar Baraja. Sang guru memanggil seluruh muridnya, termasuk Abdul Qadir Jailani yang masih kecil. Kemudian sang guru mengatakan, "Kenapa saya cinta kepadanya? Nanti saya tunjukkan kepada kalian, wahai segenap muridku." Diperintahkan seluruh murid mengambil masing-masing seekor ayam. Diambil seekor ayam. Kemudian sang guru memerintahkan, "Kalian carilah tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Jika sudah ditemukan tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, kalian sembelih ayam tersebut." Semua santri cari tempat, ada yang di bawah kolong meja, ada yang di dalam gudang, dan seterusnya. Mereka sembelih itu ayam. Selesai mereka sembelih itu ayam, mereka kembali kepada sang syekh. Mereka katakan, "Wahai syekh, ini kami sudah sembelih ini ayam. Engkau sembelih di mana?" "Di bawah kolong meja, tidak ada yang melihat." "Engkau sembelih di mana?" "Di gudang, tidak ada orang di sana, saya sembelih." Semuanya sembelih itu ayam. Hanya Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak menyembelih ayam tersebut. Kemudian sang guru bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Abdul Qadir, semua murid sudah menyembelih ayam tersebut. Kenapa engkau tidak menyembelih?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada waktu itu usia masih anak-anak, beliau mengatakan, "Saya tidak temukan tempat yang Allah tidak lihat. Semua tempat pasti Allah melihatnya. Oleh sebab itu saya tidak bisa menyembelih ayam tersebut." Maka jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani dari usia kecil sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-muraqabah namanya.
Seorang wanita sufia Rabi'atul Adawiyah, ketika ditanya, engkau di rumah bersama siapa? Dia mengatakan bersama Zat yang mulia Allah. Padahal di rumah sendirian. Beliau mengatakan, saya tidak pernah sendirian, saya selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Rabi'atul Adawiyah. Dikisahkan dalam kitab Nawadir, Al-Imam Al-Qalyubi meriwayatkan ada pencuri masuk ke rumahnya Rabi'ah Adawiyah. Ketika pencuri itu masuk, dia lihat tidak ada barang-barang yang berharga, hanya dapat beberapa barang-barang yang tidak terlalu berharga, diambil. Rabi'ah Adawiyah sedang ibadah, mungkin kecapean ibadah malam sampai tertidur di atas sejadah. Tidak ada orang di rumah itu. Pencuri ini mengambil barang-barangnya Rabi'ah Adawiyah, kemudian dia mau keluar dari rumahnya Rabi'ah, pintu hilang. Pintu masuknya tahu-tahu ia tidak temukan. Dia cari, di mana itu pintu? Kemudian dia kembalikan barang-barang tersebut, dia lihat pintu ada. Dia ambil lagi barang-barangnya Rabi'ah Adawiyah, dia mau keluar, pintunya hilang. Itu berulang-ulang kali. Akhirnya dia putus asa, ini pencuri, dia kembalikan itu seluruh barangnya Rabi'ah Adawiyah. Kemudian ketika dia melangkahkan kaki mau keluar dari rumah tersebut, terdengar suara yang menyatakan bahwa Rabi'ah tertidur, tapi kekasihnya tidak pernah tidur. Allah subhanahu wa ta'ala, la takhudhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. Rabi'ah tertidur, tapi kekasihnya tidak pernah tertidur. Itu suara didengar oleh pencuri tersebut. Akhirnya dia bertobat dan menjadi orang soleh, karena sebab masuk di rumahnya seorang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau ini dilamar oleh Imam Hasan Al-Basri, dilamar oleh Malik bin Dinar, dilamar oleh Sahal At-Tustari, sufi-sufi kibar, tapi semuanya ditolak. Dalam syairnya beliau mengatakan, di dalam hatiku tidak ada lagi ruang bagi makhluk. Di dalam hatiku tidak ada lagi ruang bagi makhluk. Itu kata Rabi'ah Adawiyah. Ini contoh orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya. Ayat yang Allah ceritakan bahwa golongan orang-orang muhsinun, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin waz-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Ta'ala nyatakan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ayat ini sebelum Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada peristiwa. Jadi ada seorang sahabat bernama Thauban, diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Nabi memiliki seorang sahabat namanya Thauban. Sahabat ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau katakan, kalau kami duduk dengan Nabi, selesai itu waktu kami pulang ke rumah, saya itu seperti orang gila dalam rumah. Gilanya kenapa? Pengen ketemu Nabi lagi. Kembali ke rumah, pengen ketemu Rasul, keluar lagi. Setiap Nabi mengadakan majlis, Nabi mendidik para sahabat, Nabi mendidik para ahlul bait, beliau selalu hadir tapi duduknya paling belakang. Bukannya tidak mau mendekati Nabi, tapi malu kepada Nabi. Siapa saya, siapa beliau? Thauban namanya.
Satu ketika Nabi membahas tentang masalah surga. Nabi mengatakan bahwa di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tertinggi surga Firdaus, ada surga Adnan, ada surga Darul Ikram, ada surga Darul Jalal. Ada tingkatan-tingkatan sesuai tingkatan amal kita di dunia. Nabi katakan demikian. Selesai dari majlis, Thauban pulang ke rumah dengan raut wajah yang sedih. Sampai di rumah sakit Thauban. Nabi kita Muhammad SAW memiliki akhlak sangat perhatian kepada umatnya. Sangat perhatian kepada umatnya. Sehingga dikatakan di dalam ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Itu Allah nyatakan, Nabi sangat sayang kepada orang-orang beriman. Kami punya guru Sayyidul Walid Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf. Beliau mengatakan ayat tersebut menceritakan Nabi sangat perhatian kepada seluruh umatnya, tidak terkecuali seluruh umatnya, sampai-sampai perhatian Nabi itu jikalau ada seorang dari umat Nabi Muhammad menginjak duri, beliau merasakan kesedihan. Beliau merasakan kesedihan. Beliau ikut merasakan rasa sakit. Maknanya beliau merasa sedih. Sehingga guru kami Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf tidak pernah mampu membaca ayat tersebut. Beliau ketika membaca ayat tersebut tidak mampu. Sudah basah wajahnya dengan air mata. Itu karena tahu maknanya. Maknanya sangat luar biasa. Sehingga dikatakan di dalam tafsir Jalalain, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah nyatakan, dia Allah akan berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad segala sesuatu hingga engkau ridho, engkau bahagia. Apa kata Nabi? Lan arda wahidan wa wahidan min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak akan pernah bahagia jikalau masih ada satu orang dari umatku berada di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Jadi kasih sayang beliau melebihi kasih sayang orang tua kita, bahkan melebihi kasih sayang terhadap diri beliau sendiri. Itu kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Thauban diceritakan sakit. Nabi punya karakter sangat perhatian kepada sahabat-sahabat, orang terdekatnya. Nabi perhatikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Thauban itu tidak terlihat. Kemudian Nabi mulai bertanya, Aina Thauban? Di mana Thauban? Ini sudah beberapa hari tidak kelihatan. Apa dia sakit? Nah, pada waktu itu ada yang melapor, ya Rasulullah, Thauban sedang sakit. Nabi mengatakan, kalau begitu mari kita jenguk kepadanya. Nabi pergi menjenguk Thauban. Sampai di rumahnya Thauban, ternyata Thauban sudah berada di atas tempat tidurnya dengan badan yang kurus kering. Tidak makan, tidak minum, wajahnya pucat. Sehingga Nabi Muhammad SAW merasa kasihan kepada Thauban. Nabi bertanya, wahai Thauban, engkau kenapa? Kata Thauban, ya Rasulullah, saya ketika mendengar engkau membahas beberapa hari yang lalu tentang surga, engkau mengatakan surga itu ada tingkatannya, ada derajatnya. Saya yakin jikalau engkau berada di surga, pasti engkau berada di surga yang paling tertinggi, surga Firdaus. Adapun saya, jikalau memang masuk ke dalam surga,
saya pasti berada di derajat surga yang paling rendah, paling di bawah. Dan demi Allah, saya tidak ingin masuk surga jika di dalam surga itu tidak ada engkau, wahai Rasulullah. Buat apa saya masuk surga? Tapi nanti saya berpisah dengan engkau. Engkau berada di surga yang tertinggi, saya berada di surga yang paling rendah. Maka pasti pada waktu itu saya tidak akan bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah. Itulah yang menyebabkan saya berpikir, saya menjadi sakit karena masalah itu, wahai Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nabi terdiam. Nabi terdiam. Kemudian Allah turunkan wahyu. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah faulaika ma'al ladzina, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kemudian Nabi katakan lanjutan dari ayat tersebut, Nabi katakan dalam hadis, Nabi mengatakan, wahai Syauban, engkau nanti akan bertemu denganku di surga, kata Nabi Muhammad. Setelah itu dia sembuh dari sakitnya. Itu. Dari sakitnya ia sembuh. Nah, ini orang-orang siddiqin seperti itu. Ta'alluq, hatinya itu terikat, nyambung dengan Nabi. Hatinya itu ingin mencari hubungan dengan Rasul di dunia sampai di akhirat. Karena mereka sudah mengenal siapa? Habibi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang paling terbesar di surga dua. Itu kesimpulan para asfiya. Kenikmatan yang terbesar di surga itu dua. Yang pertama berjumpa dengan Allah. Yang kedua berkumpul dengan Nabi Muhammad. Nah, itu. Berkumpul dengan Rasulullah.